Hari ini, saya ingin berbagi 7 langkah kuat untuk mendekatkan diri kepada Roh Kudus di musim baru dalam hidup Anda. Tuhan sedang memanggil Anda untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan kaya dengannya. Dan saya percaya, langkah-langkah ini akan membantu Anda mencapainya. Saat kita menjelajahi setiap langkah, buatlah komitmen untuk bertindak berdasarkan kebenaran Alkitabiah ini. Jangan hanya membacanya. Biarkan kebenaran ini mengubah Anda. Dengan setiap langkah yang disengaja, Anda akan melihat persahabatan dengan Roh Kudus mulai tumbuh. Semakin kuat saat Anda mencarinya dengan sepenuh hati. Dan jika Anda siap untuk menyelami lebih dalam, ketikkan doa sederhana ini di kolom komentar sekarang. Dekatkan aku kepadamu. Biarkan doa ini membentuk perjalanan Anda saat Anda melangkah ke musim kedekatan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Langkah pertama, membaca Alkitab setiap hari. Titik awal untuk mendekat kepada Roh Kudus adalah membangun kebiasaan membaca Alkitab setiap hari. Dalam 2 Timotius 3, Eolika Septinolika, kita membaca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata dalam Alkitab diilhamkan oleh Tuhan, dihembuskan oleh Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu, saat kita meresapi firman, kita tidak hanya mempelajari doktrin, kita terhubung dengan Roh Kudus yang menginspirasinya. Membaca Alkitab setiap hari adalah fondasi bagi kehidupan yang berakar pada Roh Tuhan. Tanpa pembacaan yang konsisten, kita kehilangan dasar yang kokoh untuk membangun persahabatan yang mendalam dengannya. Memulai dengan hanya beberapa ayat setiap hari dapat memicu rutinitas yang bermakna. Anda mungkin sudah membaca Alkitab secara rutin atau mungkin kesulitan dengan konsistensi. Ini adalah kesempatan untuk berkomitmen kembali. Rangkullah disiplin ini, karena ini bukan tentang membaca sekilas, tetapi tentang mengejar pemahaman yang mendalam akan firman. Kita harus terlibat dengan Alkitab bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi untuk menyerap kekayaannya. Ini lebih dari sekadar membaca 1 atau 2 ayat. Ini adalah pilihan sengaja untuk memahami narasi besar Alkitab dan mendengarkan apa yang Roh Kudus sampaikan langsung kepada kita. Gangguan ada di mana-mana, menggoda kita untuk memilih hiburan daripada Alkitab. Tetapi untuk berjalan bersama Roh Kudus, kita terkadang harus menyangkal keinginan daging kita. Mulailah dari yang kecil jika perlu, mungkin dengan kitab Yohanes atau Yakobus, dan mintalah Roh Kudus untuk mengungkapkan kebenarannya. Setiap kali membaca, datanglah ke Alkitab dengan kerendahan hati dan keterbukaan, siap mendengar apa yang Tuhan katakan. Bahkan jika itu menantang kita, hindari menafsirkan Alkitab berdasarkan ide-ide yang sudah ada. Sebaliknya, mintalah Roh Kudus untuk memimpin Anda memahami makna sejati dari firman-Nya. Membaca Alkitab setiap hari bersifat transformatif. Ketika kita melakukannya dengan harapan bahwa Tuhan akan berbicara, Roh Kudus membentuk karakter Kristus dalam diri kita melalui firman-Nya. Semakin kita meresapi diri dengan Alkitab, semakin kita diperlengkapi untuk mendengar suaranya dan membedakan arahnya. Jadikan tujuan untuk membaca hingga Anda merasa Roh Kudus menghidupkan sesuatu untuk Anda, membimbing Anda, atau mengajarkan sesuatu yang baru. Jika Anda ingin mendengar Roh, buatlah komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Langkah kedua, berdoa dengan sengaja setiap hari. Dalam 1 Tesalonika 4:18, Paulus menulis, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, mengucap syukurlah dalam segala hal. Petunjuk ini menegaskan bahwa doa bukan sekadar tugas harian, itu adalah suasana di mana kita harus hidup untuk mengembangkan kedekatan dengan Roh Kudus. Kita perlu terlibat dalam doa yang sengaja setiap hari. Doa membangun persekutuan dengan Tuhan, memungkinkan kita untuk melibatkan Roh Kudus dalam pikiran, rencana, dan emosi kita. Namun, tanpa struktur, doa seringkali tersisih oleh tuntutan hidup. Jadi menetapkan waktu doa khusus sangat penting. Doa harus menjadi bagian yang sengaja dari jadwal harian kita.
Roh Kudus mungkin memberi kita keinginan untuk berdoa, tetapi menerapkan disiplin dan konsistensi adalah tanggung jawab kita. Pepatah lama berkata, jika Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Jika kita tidak menjadwalkan waktu dengan Tuhan, gangguan atau interupsi akan mengisi hari kita. Roh Kudus memberi kita kekuatan dan keinginan untuk berdoa, tetapi terserah kita untuk memilih dan memupuk disiplin ini. Doa bisa bersifat spontan dan terjadwal, masing-masing memiliki kepentingannya sendiri. Kita harus berdoa terus-menerus dalam arti tetap sadar akan Tuhan sepanjang hari, baik saat bekerja, di rumah, atau mange midi. Tetapi kita juga membutuhkan waktu tanpa gangguan, di mana kita bisa sepenuhnya hadir di hadapan Tuhan. Yesus sendiri mencontohkan ini dengan menarik diri untuk berdoa di tempat-tempat yang sunyi. Ketika kita mengabaikan doa, kita secara efektif berkata kepada Tuhan, "Kami bisa mengatasi tanpamu." Buatlah ruang dalam jadwal Anda untuk doa yang terfokus, evaluasi hari Anda, dan prioritaskan doa setara dengan tugas penting lainnya. Anggaplah doa sebagai kemitraan dengan Roh Kudus, yang menyambut doa-doa kita dengan kehadiran dan kuasanya. Meskipun Ia tidak membutuhkan kita untuk memenuhi tujuannya, Ia mengundang kita untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya. Yesus mencontohkan ini dalam hidupnya sendiri. Membuat ruang untuk doa memperkuat hubungan kita dengan Roh Kudus dan membuka kita untuk mendengar bimbingannya yang lembut setiap hari. Langkah ketiga, belajar mengatakan tidak pada gangguan. Amsal 21:5 berkata, rancangan orang rajin pasti membawa keuntungan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa pasti jatuh ke dalam kekurangan. Ayat ini mengajak kita untuk menggunakan kebijaksanaan dalam komitmen kita, mengingatkan bahwa kita tidak perlu menerima setiap peluang yang datang. Roh Kudus mengundang kita untuk fokus pada pekerjaan yang secara khusus Tuhan tetapkan bagi kita. Mengatakan tidak pada hal-hal tertentu memungkinkan kita untuk memprioritaskan apa yang Tuhan minta dari kita, menciptakan ruang untuk hidup yang lebih sengaja dan dipimpin oleh Roh, mudah untuk merasa berkewajiban membantu, memenuhi kebutuhan, atau menerima setiap undangan. Tetapi tidak setiap hal baik adalah hal dari Tuhan, dan menyebar terlalu tipis dapat menyebabkan kelelahan rohani. Paulus mengajarkan kita dalam Efesus 5:15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang-orang bodoh, tetapi seperti orang-orang arif. Kita menghormati Tuhan dengan membedakan arah khususnya untuk hidup kita. Ini mungkin berarti mengatakan tidak pada tanggung jawab tambahan, akara, atau bahkan hubungan tertentu yang menarik kita dari panggilannya. Pendeta dan pemimpin sering jatuh ke dalam perangkap menerima setiap undangan, mengira itu bentuk kerendahan hati atau pelayanan. Namun, tanpa bimbingan Roh Kudus, ini bisa dengan cepat berubah menjadi kelelahan. Mengatakan tidak terkadang berarti mengecewakan orang lain, tetapi fokus pada tugas dari Tuhan membawa kedamaian dan efektivitas yang lebih besar. Tanyakan pada diri sendiri, Roh Kudus, apa yang telah Engkau tetapkan untukku di musim ini? Aktivitas atau komitmen mana yang mengalihkan perhatianku dari yang terbaik darimu? Dengan mengatakan tidak lebih sering, kita menghilangkan gangguan yang bersaing untuk waktu kita dengan Roh Kudus. Komitmen yang tidak perlu seringkali mencegah kita hidup dalam damai Tuhan dan mengganggu fokus rohani kita. Tanpa batasan yang sehat, kita bisa menemukan diri kita terburu-buru dan stres, yang bertentangan dengan hidup dalam roh. Untuk menjadi dinamis dalam pelayanan dan panggilan kita perlu menjadi spesifik dan terfokus. Berkonsentrasi pada tugas-tugas yang telah dipercayakan Roh Kudus kepada kita. Langkah keempat, memikirkan Roh Kudus lebih sering. Kolose 3:23-24 mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang terfokus pada Tuhan. Menumbuhkan kedekatan dengan Roh Kudus dimulai dengan praktik sederhana, menyadari kehadirannya. Banyak dari kita memperlakukan Roh Kudus sebagai kuasa yang jauh, tetapi Ia adalah pendamping kita yang konstan. Menjadi sengaja untuk memikirkannya sepanjang hari mengubah tindakan,
pikiran, dan sikap kita, membantu kita mencerminkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mudah untuk teralihkan oleh tuntutan sehari-hari dan tidak mempertimbangkan kehadiran Roh Kudus, tetapi sangat penting untuk memupuk kesadaran ini. Gambaran indah dari kesadaran sengaja ini adalah apa yang beberapa orang sebut sebagai praktik kehadiran Tuhan, di mana kita mengakuinya dalam setiap situasi saat kita menjalani hari kita, baik saat bekerja, beristirahat, atau berinteraksi dengan orang lain. Kita harus ingat bahwa kita membawa kehadirannya dan mewakili kerajaannya. Kesadaran ini memengaruhi setiap bagian dari hidup kita, termasuk cara kita membawa diri dan memperlakukan orang lain. Menyadari bahwa kita adalah duta Kristus, mengubah pandangan kita menjadi lebih memperhatikan untuk menghormati Tuhan dalam tindakan kita. Kolose 3:23 mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan semangat keunggulan, yang berarti segala yang kita lakukan adalah kesempatan untuk menghormati Tuhan dan mencerminkan karakternya kepada orang lain. Menjaga pikiran kita pada hal-hal yang murni, indah, dan terpuji, seperti dikatakan dalam Filipi 4:8, membawa kita lebih dekat kepada Roh Kudus. Ini adalah kualitas yang mewujudkan kehadirannya. Saat kita memusatkan pikiran pada hal-hal ini, kita belajar hidup dalam kesadaran konstan akan Dia. Dalam memupuk gaya hidup kesadaran, hubungan kita dengan Roh Kudus menjadi persekutuan yang berkelanjutan, yang akan memengaruhi setiap bagian dari hidup kita. Langkah kelima, menanggapi suara Roh Kudus dengan cepat. Dalam Yesaya 6:8, kita melihat respons langsung Yesaya terhadap panggilan Tuhan, berkata, "Ini aku, utuslah aku." Ini menunjukkan apa yang bisa kita sebut sebagai ketaatan reaktif, respons cepat dan sepenuh hati terhadap dorongan Roh Kudus. Menjadi peka terhadap Roh berarti tidak hanya mendengar suaranya, tetapi bertindak atasnya tanpa ragu. Kecepatan dalam menanggapi bimbingannya mencerminkan hidup yang menyerah pada pimpinannya dan persahabatan aktif dengannya. Roh Kudus tidak mendorong kita dengan kekerasan atau tekanan. Biasanya, dorongannya lembut, mengundang kita untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita bertindak atas dorongannya, kita menghormati Roh dan menjaga hati kita tetap lembut terhadap suaranya. Seperti gigi yang sensitif langsung bereaksi terhadap sentuhan, hati yang peka terhadap Roh bereaksi cepat terhadap bimbingannya. Ketaatan yang tertunda atau keraguan dapat melemahkan kepekaan kita terhadap suaranya seiring waktu. Respons segera terhadap Roh sangat penting pada momen-momen kesempatan rohani. Mungkin itu adalah kata penyemangat, doa untuk seseorang yang membutuhkan, atau langkah iman dalam hidup pribadi kita. Ketika kita merespons dengan cepat, Roh Kudus dapat bekerja melalui kita secara efektif. Inilah cara kita bertumbuh dalam perjalanan bersamanya, tetap selaras dengan pimpinannya di setiap momen. Kepekaan terhadap Roh Kudus berarti tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan dan merespons dengan cepat dan setia. Mengembangkan kebiasaan ketaatan reaktif membangun kepercayaan dan kedekatan dengan Roh Kudus. Ini membutuhkan latihan, karena mudah untuk mengabaikan dorongan lembut. Tetapi setiap tindakan ketaatan membangun sejarah kesetiaan dengannya. Mari kita meminta anugerah untuk merespons dengan segera dan sepenuh hati setiap kali Roh memimpin. Langkah ke-6, membiarkan Roh Kudus bekerja melalui kita. Dalam 1 Korintus 2:4-5, Paulus berbicara tentang kuasa Tuhan yang bekerja melalui dirinya. Berkata, "Perkataanku dan pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan dari hikmat manusia, tetapi dengan pembuktian dari Roh dan kuasa." Karunia dan kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk dorongan pribadi. Mereka dimaksudkan untuk memberkati orang lain. Ketika kita membiarkan Roh menggunakan kita untuk melayani, menyemangati, dan membangun orang lain, kita menyelami hubungan yang lebih dalam dengannya dan mengungkapkan sifatnya melalui hidup kita. Karunia rohani seperti nubuat, penyembuhan, kepekaan, dan lainnya diberikan untuk pelayanan.
Saat kita menggunakan karunia ini, kehadiran dan kuasa Roh Kudus mengalir melalui kita. Di momen-momen melayani orang lain, inilah kita mengalami aspek-aspek unik dari sifat Roh. Melayani orang lain dengan karunia, Roh bukan tentang pengakuan. Ini tentang membiarkan kasih dan kuasa Tuhan menyentuh hidup melalui kita, baik dengan berbagi Injil, berdoa untuk penyembuhan, atau memberikan dorongan. Setiap tindakan pelayanan adalah cara Roh mengungkapkan dirinya. Musim baru ini bisa menjadi waktu bagi banyak dari kita untuk membangkitkan karunia-karunia ini. Roh Kudus ingin menggunakan kita untuk tujuan Tuhan di dunia. Merangkul panggilan ini membutuhkan iman dan kemauan untuk melangkah dengan berani. Saat kita bertumbuh dalam pelayanan, kita diberkati untuk menyaksikan karya transformatif Roh Kudus dalam orang-orang di sekitar kita, memperdalam perjalanan kita bersamanya. Langkah ketujuh, mempercayai bahwa Roh Kudus selalu bersama kita. Roma 8, 14, 17 meyakinkan kita, roh yang kamu terima bukanlah roh yang menjadikan kamu budak, sehingga kamu hidup dalam ketakutan lagi, melainkan roh yang membawa kamu menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus tidak datang dan pergi berdasarkan performa kita. Ia setia bersama kita melalui setiap cobaan dan kegagalan. Tetapi mempercayai kehadirannya sangat penting untuk kehidupan yang berakar padanya. Ketika keraguan muncul, kita harus mengingatkan diri bahwa Ia tinggal bersama kita, terutama ketika kita merasa tidak layak atau jauh dari Tuhan. Terkadang kita merasa tidak berharga, tetapi Roh di dalam kita menegaskan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Mempercayai kehadirannya, meskipun perasaan kita adalah tindakan iman, Roh Kudus tidak meninggalkan kita ketika kita bergumul atau tersandung. Sebaliknya, Ia tinggal, menawarkan kekuatan untuk membantu kita bertumbuh. Janji bahwa kita adalah anak-anak Tuhan menjadi fondasi bagi perjalanan kita bersama Roh. Ketika kita menghadapi ketidakpastian atau keputusasaan, kita bisa beristirahat dalam kebenaran kehadirannya. Menyatakan, Roh Kudus ada bersamaku, adalah penegasan iman. Saat kita mengucapkan kebenaran ini atas diri kita memperdalam kepercayaan kita pada kehadirannya. Roh memampukan kita untuk hidup kudus, mengingatkan kita bahwa kita tidak dibiarkan berjalan di jalan ini sendirian. Perjalanan kedekatan kita dengannya dimulai dengan mempercayai bahwa Ia ada bersama kita, membimbing, menghibur, dan memberdayakan kita di setiap langkah. Saat kita memasuki musim baru ini, ingatlah bahwa mendekat kepada Roh Kudus adalah tentang meningkatkan pengaruhnya dalam hidup kita dan mempertinggi kesadaran kita akan kehadirannya. Melalui 7 langkah ini membaca Alkitab setiap hari, berdoa secara konsisten, mengatakan tidak pada gangguan, memikirkan Roh Kudus lebih sering, merespon suaranya dengan cepat, membiarkannya bekerja melalui kita, dan mempercayai bahwa Ia selalu bersama kita, kita dapat mengalami hubungan yang lebih kaya dan mendalam dengannya. Dalam mengikuti langkah-langkah ini, kita tidak sedang berusaha mendapatkan kehadirannya atau bekerja agar Ia tetap tinggal. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi dengan menyelaraskan hidup kita dengan bimbingannya, kita menjadi lebih sadar akan kedekatan, kuasa, dan damai-Nya. Bahkan ketika perasaan jarak atau keraguan muncul, kehadirannya tetap teguh. Roma 8, 14, 17 meyakinkan kita, roh yang kamu terima bukanlah roh yang menjadikan kamu budak, sehingga kamu hidup dalam ketakutan lagi. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di saat-saat ketika keraguan merayap masuk, bersandarlah pada kebenaran ini. Roh Kudus menegaskan bahwa kita adalah milik Tuhan yang dikasihi. Mungkin Anda pernah menghadapi penolakan, kesepian, atau patah hati, membuat Anda mempertanyakan, apakah Anda benar-benar diterima? Ketahuilah bahwa Roh Kudus terus berbicara melawan kebohongan ini, mengingatkan Anda akan tempat Anda sebagai anak Tuhan. Rangkullah langkah-langkah ini, percaya bahwa Ia sedang membimbing Anda. Ketika kita berkomitmen untuk hidup dari tempat koneksi ini, kita akan berjalan dalam damai, kuasa, dan tujuannya,
Marilah kita berdoa. Tuhan, inilah aku, berdiri di hadapan-Mu, siap untuk musim baru dalam perjalanan bersama-Mu. Aku meminta untuk didekatkan kepada Roh Kudus. Hari ini, aku berkomitmen untuk menghidupi firman-Mu dengan sepenuh hati. Roh Kudus, dekatkan aku kepadamu. Bantu aku mengenal-Mu secara nyata dan pribadi. Buka hatiku pada kebenaran yang Kau ungkapkan. Dan berikan aku kekuatan untuk berkata ya pada suara-Mu dan tidak pada hal-hal yang menjauhkanku. Akarkan aku dalam Alkitab. Jadikan aku sengaja dalam doa-doaku. Bantu aku mengenali dorongan lembut-Mu. Dan berikan aku keberanian untuk mengikuti kemana Kau pimpin. Aku percaya bahwa Kau bersamaku, bahkan dalam langkah-langkahku yang salah. Penuhi hidupku dengan kehadiran-Mu, dan bimbing aku untuk berjalan dalam kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih, Roh Kudus, karena selalu berada di sisiku, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, silakan sukai video ini, bagikan kepada seseorang yang membutuhkan dorongan, dan ketik amin di kolom komentar. Bersama-sama, kita dapat membantu pesan ini menjangkau banyak orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih lagi, dan semoga Tuhan memberkati Anda dengan limpah dalam perjalanan ini.